Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Oke, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pada video kedua kali ini. Kita akan mengenal Menkom secara menyeluruh ya, teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah membuatkan suatu teks paragraf ya, teman-teman. Nanti ya bisa menuliskannya di Microsoft Word teman-teman ataupun bisa menggunakan teks paragraf yang lainnya ya. Nah, di sini teman-teman harus menuliskan satu paragraf saja ya. Seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin menuliskan tulisan ini ya, teman-teman silahkan boleh ditulis ya nanti di video ini ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, teman-teman silahkan boleh di pause videonya, kemudian teman-teman tulis ya. Setelah selesai dituliskan ya nanti tinggal dilanjutkan kembali ya. Oke, nah tapi buat teman-teman yang baru bergabung ya belajar di tutorial ini ya, teman-teman silahkan yang belum subscribe kanal komputer, silahkan subscribe terlebih dahulu di channel kanal komputer ya. Ada di bawah untuk tombol subscribe-nya ya, dan untuk mencari tutorial yang lain ya, teman-teman bisa silahkan cari di video ya untuk video yang terbaru, ataupun ingin melanjutkan tutorial yang lainnya ya, ada di dalam playlist ya, teman-teman bisa cari seperti itu. Oke, kembali lagi ke Word-nya ya. Di sini saya rasa teman-teman dianggap sudah menuliskan satu paragraf ya. Nah, di sini untuk pengenalan menu Home ya, di Home itu ada beberapa menu ya ataupun ribbon ya. Nah, di dalam menu ini ya ada beberapa, di antaranya ada keyboard ya, kemudian ada font, ada paragraph, ada styles, ada juga editing ya. Nah, di sini di clipboard ya, teman-teman bisa lihat untuk clipboard sendiri ya. Kita bisa lihat ini adalah menu untuk salin ya. Nah, nanti bisa disalin ya, kemudian di paste juga. Nah, caranya teman-teman kita bisa langsung praktikan ya. Nah, di sini contoh saya mau mengcopy paragraf ini ya untuk menjadikannya dua paragraf. Kita tinggal highlight ya ataupun block. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal bisa langsung ke sini ya. Nanti dia akan bisa copy ya. Nah, kalau misalkan copy berarti teman-teman di sini ada ya. Nanti di sini tinggal ditekan kursornya ya, di enter, kemudian ke bawah. Ya, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini akan ada yang namanya paste ya. Nah, untuk paste-nya di sini juga ada beberapa opsi ya. Di sini ada ya formatnya ya, keep source formatting ya. Jadi dia adalah formatnya sesuai dengan yang pertama ada di paragraf yang disalinnya ya, atau ya kalau misalkan ini ya basic formatting, dia menyesuaikan format yang ada di Microsoft Word-nya ya. Misalkan teman-teman sudah menuliskan template-nya ya, ukuran hurufnya berapa, ini yang berapa, dan nanti dia akan menyesuaikan di basic format ini. Kemudian ada juga yang picture ya. Nah, picture ini dia langsung pastekan ya menjadi sebuah gambar ya, seperti itu teksnya. Nah, jika ini ya dia hanya menyalin suatu teksnya saja. Nah, biasanya kalau untuk mempastekan ya di sini kita menggunakan yang namanya merge formatting ya, karena dia harus sesuai dengan apa yang ada di tulisan kita di Microsoft Word-nya. Oke, kemudian kita paste ya seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul dua ya. Oke, kemudian di sini setelah kita mempelajari keyboard ya. Nah, di sini teman-teman kita pindah ke menu font ya. Nah, di font ini teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya font huruf ya ataupun jenis huruf. Nah, kita bisa rubah jenis hurufnya, misalkan ini di paragraf kedua kita blok semuanya ya ataupun highlight. Kemudian teman-teman bisa ganti ya hurufnya ya. Nah, biasanya untuk format penulisan itu menggunakan Times New Roman ya. Nah, ataupun di template yang lain ya bisa disesuaikan. Oke, nah untuk ukuran huruf penulisan ya,
Nah, dia sudah berubah menjadi Times New Roman ya, gaya hurufnya. Nah, di atas ini masih dia menggunakan Calibri. Ya, ini sudah berubah. Oke, nah untuk ukuran huruf ya, biasanya untuk paragraf itu jika teman-teman perhatikan di dalam suatu penulisan, biasanya kalau deskripsi ataupun dokumen-dokumen lainnya kita menggunakan 12 ya. Nah, untuk penyesuaiannya teman-teman bisa sesuaikan di sini ya. Nah untuk judul sendiri ya teman-teman, biasanya itu menggunakan ukuran huruf 14 ya. Kalau misalkan kita tuliskan judul misalkan ya, di sini kita akan enter dulu, kita ke atas ya. Nah, kalau judul berarti dia misalkan di sini judulnya adalah belajar Microsoft Word ya, menu home ya, seperti itu. Nah, kalau judul, nah di sini teman-teman bisa ganti juga ukuran hurufnya menjadi 14 ya, dengan font Times New Roman. Oke, kemudian ya setelah itu teman-teman setelah bisa merubah huruf, jenis huruf ya, kemudian merubah ukuran ya, di sini teman-teman juga bisa ya membuat ya, misalkan judulnya mau kita pertebal ya. Nah, di sini kita menggunakan B ya, ataupun bold. Nah, setelah di bold ya teman-teman, kita bisa lihat hurufnya jadi berubah seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu ya teman-teman, kita di sini ada juga garis miring ya. Nah, garis miring ini biasanya untuk kata-kata asing ya, ataupun kata-kata yang mungkin teman-teman ingin garis miringkan ya. Nah, contoh di sini ya, kita bisa lihat ke Microsoft Word-nya, misalkan di sini karena ini bahasa asing ya, misalkan kita miringkan ya seperti itu. Kemudian di sini ribbon ya, misalkan kita juga bisa miringkan seperti itu. Oke, selanjutnya ya, di sini ada yang namanya juga underline ya. Nah, underline ini teman-teman ya, di sini adalah menggaris bawah ya. Misalkan ada kata-kata yang penting di dalam suatu paragraf ya, teman-teman bisa tuliskan ya menggunakan underline. Nah, caranya misalkan kita bisa blok ya, atau highlight, kemudian teman-teman klik underline-nya seperti itu. Oke, nah di sini juga ada yang namanya strike through ya, ataupun mencoret kalimatnya ya, ataupun hurufnya. Nah, teman-teman bisa klik ya lagi, misalkan di sini ya, kemudian kita highlight, nah kemudian kita klik strike through-nya. Nah, nanti dia akan dicoret seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kemudian setelah itu ada juga ya menu untuk ribbon ya, untuk memperbesar dan memperkecil ya untuk ukuran fontnya ya. Nah, selain teman-teman bisa menggunakan ukuran ya, teman-teman juga bisa membesar dan memperkecil. Nah, contoh di sini judul ya, kita berbesarkan. Nah, di sini kalau misalkan kita increase ya, naikkan, klik 1, dia akan menjadi 16 ya, seperti itu. Nah, kita naikkan lagi, nah, dia bisa menjadi 18. Kalau kita ingin menurunkan ya, bisa juga di sini decrease ya. Oke, menjadi 14 lagi seperti itu. Oke, nah itu teman-teman ya, jadi bisa dinaikkan ataupun diturunkan. Oke, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya text effect ya. Nah, misalkan judulnya kita mau kasih efek ya. Nah, di sini bisa juga kita menggunakan gaya huruf yang ada di sini ya, atau kita bisa menggunakan warna yang ada di sini ya. Nah, ataupun bisa juga menggunakan nih ya. Nah, disesuaikan saja ya, misalkan teman-teman mau pengennya seperti apa. Oke ya, ini shadow ini berarti dia ditambahkan bayangan.
Jika reflection berarti dia ditambahkan gaya seperti kaca ya, seperti refleksi ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan glowing ya, glowing berarti dia ada seperti cahayanya ya di samping. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Oke, nah misalkan kita contoh ya di sini, misalkan mau diganti ya ke style huruf ini bisa ya, kita klik. Oke, selanjutnya ya, selain itu teman-teman ya, kita bisa juga mengganti ya ataupun change case ya. Nah, maksudnya apa change case itu ya? Nah, di sini ada beberapa menu ya. Misalnya kalau sentence case ya, berarti dia adalah ya merubah ya. Kita misalkan highlight dulu ya, yang di highlight ini. Nah, kalau kita misalkan sentence ya, berarti sentence itu dia nggak berubah ya, karena depannya ini tadi dia sudah yang besar aja ya. Nah, jadi memperbesar huruf yang ada di awal paragrafnya seperti ini. Nah, beda halnya kalau misalkan kita ke lower case ya. Kalau lower case berarti dia menjadi kecil ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan tadi hurufnya besar semua ya, berarti dia jadi kecil semua. Seperti itu. Nah, kalau misalkan upcase ya, kalau upcase berarti dia jadi besar semua. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kapitalis H-word ya. Berarti kalau dia ini dia ada setiap huruf itu dia huruf depannya menjadi huruf besar seperti itu. Nah, ada lagi misalkan toggle case. Ya, kalau toggle case berarti dia kebalikannya. Huruf depannya yang menjadi huruf kecil ya, sedangkan kalimatnya dia berubah menjadi ya, ataupun katanya dia berubah menjadi huruf besar seperti itu. Nah, kalau misalkan itu ya tinggal dirubah-rubah saja ya, seperti kemauan teman-teman. Oke, nah itu sangat berguna sekali kalau misalkan teman-teman teksnya banyak, tinggal di blok saja paragraf mana yang mau dirubah, teman-teman bisa ubah gunakan tadi change case. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini misalkan teman-teman ada juga ya yang namanya penulisan ya. Untuk di font ini ada subscript ya, ada juga superscript ya. Nah, misalkan di sini kita penulisan ya, karbon dioksida ya, misalkan CO2 ya. Nah, seperti ini. Nah, huruf awalnya biasanya seperti ini ya. Nah, tapi kan duanya biasanya harusnya kecil ya. Nah, untuk mengecilkannya teman-teman tinggal blok seperti ini ya, kemudian pilih yang ini subscript ya. Nah, nanti dia akan menjadi kecil seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu spasi dia masih ke subscript ya. Tapi kalau misalkan ini diklik lagi, nah dia akan normal lagi seperti itu. Nah, kalau misalkan ini untuk yang ini ya superscript ya, biasanya ini untuk perpangkatan ya, seperti itu. Misalkan kita tulis ya 2 ya, misalkan ditambah 10 pangkat 3 ya. Nah, normalnya seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau jadikan pangkat ya, blok dulu, kemudian klik yang superscript seperti itu. Oke, nah teman-teman blok lagi, jadikan superscribe seperti itu. Oke, nah ini teman-teman sudah berubah ya. Nah, jangan lupa kalau misalkan mau di sebelahnya itu berubah lagi ya, ininya diklik lagi. Nah, jadi normal ya untuk kursornya. Oke, selanjutnya, nah di sini teman-teman ada yang namanya ini ya, highlight ya. Nah, kalau misalkan ini dia warnanya nanti highlightnya dirubah ya, text highlight color ya. Nah, di sini teman-teman berarti kita sorot ya. Contoh di sini kita mau meng-highlight ya, ini ya kita blok ya ataupun highlight. Nah, kemudian pilih warna yang teman-teman inginkan ya. Biasanya kalau misalkan kuning ya kuning, kalau misalkan hijau ya hijau.
seperti itu, tinggal diklik saja nanti berubah. Nah, untuk di highlight ini biasanya teman-teman kata-kata yang penting juga ya selain menggunakan underscore ini. Oke, nah di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada juga ya, kita bisa menggunakan yang namanya ini ya. Oke, nah ini adalah clear formatting ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menghilangkan formatnya ya, teman-teman bisa hapus semua format yang ada di sini seperti ini. Nah, contoh kita blok ya ininya, teman-teman hilangkan formatnya ya. Nah, nanti dia akan kembali ke semula seperti itu. Kalau mau dibalikin lagi ya, teman-teman bisa ke sini ya, undock ya. Di sini juga kalau redock ya, berarti dia ke maju, kalau ini mundur selangkah. Nah, seperti itu. Kalau dimundurin berarti dia akan berubah seperti tadi semulanya. Seperti itu. Oke ya. Jadi tadi formatnya sudah kita coba hilangkan ya menggunakan ini. Nah, itu biasanya fungsinya kalau misalkan kita copy paste dari dokumen lain, formatnya masih sama dengan dokumen yang lain. Kalau misalkan mau dihilangkan dan kita format ulang ya, untuk dokumen yang ada di kita menyesuaikan template-nya, kita bisa gunakan clear formatting ini. Oke, selanjutnya selain itu teman-teman bisa juga menggunakan color ya di sini. Jadi teksnya itu dikasih warna. Oke, nah contoh di sini yang awal saya mau kasih warna ya, rubah warna teksnya di sini ya, bisa langsung ya seperti ini. Oke, contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu sudah merubah warna ya. Jadi kita sudah belajar clipboard, sudah full menu font ya. Nah, sekarang kita pindah ke menu paragraf ya. Nah, setelah menu paragraf ini adalah bagaimana kita memformat suatu paragraf ya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya rata kiri ya, ataupun align left ya. Nah, rata kiri ini berarti dia semuanya itu paragrafnya ke kiri ya. Nah, kalau kita blok ini ya semuanya, nah kita klik ini berarti dia kita lihat ya sorotan di sininya ke kiri ya, seperti itu. Jadi dia sudah rata kiri ya. Nah, kalau misalkan mau rata tengah ya, biasanya rata tengah itu digunakan untuk judul ya. Nah, judul biasanya di sini kita masukkan ke rata tengah ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya. Oke, nah jadi judulnya di tengah seperti itu. Kalau paragraf menjadi rata tengah bagaimana ya? Dan nanti jadi ke tengah semua seperti ini ya. Nah, jadi ini nggak bagus kalau paragraf. Nah, biasanya paragraf itu menyesuaikan ya. Ada yang menggunakan rata kiri ya seperti itu, ataupun menggunakan ini rata kanan ya seperti ini. Nah, atau biasanya yang paling banyak digunakan ya menggunakan justify ya. Nah, justify ini dia adalah kanan dan kirinya itu sama ya seperti ini. Jadi dia terlihat rapih ya. Jadi semua dokumennya kiri kanannya itu terisi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya spasi ya teman-teman. Nah, spasi ini ya kita bisa lihat ya untuk antara batas atas ya, kalimat atas dan kalimat bawahnya. Nah, kita bisa lihat misalkan kita blok ya di sini, kita blok. Nah, kita bisa lihat spasi atasnya ya, kita rubah ke 1,5 misalkan ya di sini. Nah, kalau 1,5 nanti dia spasinya ya antara kalimat yang atas dengan kalimat yang bawah itu adalah 1,5 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya kalau misalkan teman-teman disesuaikan dengan format penulisan ya, tinggal dituliskan spasinya di sini. Oke, itu untuk spasi ya teman-teman.
Oke, nah selanjutnya di sini ada juga ya untuk shading ya. Nah, shading ini ya bedanya dengan yang ini ya. High click yang pakai ini dia cuma satu huruf saja. Kalau misalkan shading ya berarti dia full satu paragraf ya, seperti ini. Nah, misalkan kita ganti ya seperti ini. Nah, itu nanti dia akan berubah full ya, seperti itu. Nah, untuk warnanya. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman ini mau dirubah ya. Nah, di sini juga kalau misalkan kita ubah ke table ya. Nah, kita bisa buatkan border ya di sini. Nah, misalkan kalau misalkan dibuatkan border ya. Oke, karena di sini warnanya hitam jadi nggak kelihatan ya. Kita coba yang paling bawah. Oke. Kita bikinkan bordernya ya seperti ini. Nah, kalau misalkan mau dibikin border ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Kalau misalkan lihat border berarti dia garisnya ada di kiri, kanan ya kalau right. Kalau top berarti dia di atas ya, seperti ini ya. Kalau bottom berarti dia di bawah. Kalau semuanya berarti di alt border ya, jadi dikotakin seperti itu. Nah, kalau outside sama ya. Kalau inside ya berarti ya karena di sini nggak ada ya, berarti kosong. Oke, tinggal bisa disesuaikan saja ya untuk memasukkan border ya, atau di sini kita bisa juga sebut di sini mungkin memasukkan ke dalam seperti table ya, seperti itu. Ya, sebenarnya border ini seperti hampir mirip untuk table ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman kita sudah ini ya tadi. Nah, di sini ada juga bullet and numbering ya. Nah, kalau bullet and numbering di sini kita bisa lihat ya. Misalkan contoh di sini kita tulis ya. Nah, ini formatnya masih ke sini ya. Kita hapus formatnya. Oke, seperti ini. Kita rubah lagi ke Norman 12. Oke, nah setelah ini kita bisa lihat ya, misalkan kita mau belajar di sini menu home ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa misalkan kita tuliskan ya, nggak harus manual, misalkan 1 titik berapa, kemudian 2 titik berapa, nggak usah ya. Nah, di Microsoft Word di sini ada menu yang namanya bullet and numbering. Nah, itu nanti fungsinya untuk hal seperti itu. Nah, misalnya kita tulis di sini di menu home itu di Microsoft Word ada yang namanya tadi clipboard ya. Kemudian font. Oke, kemudian paragraph. Ya, kemudian ada juga styles. Nah, kemudian ada juga editing ya. Nah, nanti di sini itu teman-teman bisa langsung blok ya, seperti ini, atau ya kita langsung klik ke bulletnya ya, seperti ini, pilih yang sesuai dengan teman-teman ya. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti itu teman-teman bisa membuat ya ini bulletnya. Nah, kalau untuk numbering di sini adalah pemberian nomor ya, ada listnya. Nah, contoh mau pakai angka ya seperti ini 1345. Oke, tinggal diklik saja seperti itu. Kalau misalkan mau menggunakan huruf ya, kita bisa lihat di sini ya, seperti itu. Nah, itu fungsinya bullet and numbering ya. Nah, kalau bullet seperti yang tadi ya, jenisnya ini seperti simbol ya. Kalau misalkan numbering ya, untuk listnya dia berjenis angka dan huruf seperti ini. Oke, nah bisa juga teman-teman di sini menggunakan current list ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada yang namanya multi level list ya. Jadi di dalam suatu list ada list lagi ya, seperti itu. Contoh di sini di clipboard. Nah, di clipboard kan di sini ada isinya itu ada paste ya. Misalkan yang pertama di sini ada copy ya, seperti ini. Nah, kita langsung di sini
ya, masukkan ke si stylenya seperti ini ya. Bisa gunakan yang mana terserah teman-teman ya. Seperti ini, misalkan copy ya. Nah, di sini kalau misalkan A1 ya, kalau misalkan kita mau ubah disesuaikan dengan atasnya, teman-teman bisa langsung masuk ke sini, kemudian bisa juga ya change listnya, bisa seperti itu, ataupun define new lifestyle ya. Nah, kalau misalkan mau dirubah ya, teman-teman bisa gunakan yang namanya ininya ya, ini misalkan 1, 2, 3 ya, seperti itu. Nah, misalkan kalau misalkan A, B, C seperti ini ya. Nah, ini kan karena di atasnya A, kita menggunakan juga A, B, C seperti ini. Oke, kita bisa oke seperti ini, teman-teman. Ya, jadinya A1.1 seperti itu. Nah, kalau mau dirubah disesuaikan ya, teman-teman bisa rubah saja di sininya ya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, A1.1 ya, misalkan A1 seperti itu. Nah, ini hurufnya juga bisa disesuaikan di sini. Oke. Nah, biasanya kan di penulisan itu ya ada A1, A2, A3, A11, A22. Nah, itu bisa disesuaikan saja di bagian ininya ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ya A11 misalkan, ataupun A1 saja ya. Kalau misalkan A1 saja ya, teman-teman tinggal dihapus di sini ya. Seperti itu ya, tinggal di oke ya, nanti dia akan berubah menjadi A1 seperti ini. Oke, selanjutnya kalau di enter dia akan menjadi A2 ya, seperti itu. Nah, kita sesuaikan ya. Nah, seperti itu. Oke, mudah sekali ya, teman-teman. Nah, itu biasanya ini untuk menyesuaikan, entah teman-teman di dokumen skripsi atau apapun ya, dia harus menyesuaikan atasnya ya. Kalau misalkan ada multi level list ya, masuknya ke sini. Oke. Nah, selanjutnya ya, teman-teman, kita sudah mencoba untuk membuat ini. Kemudian ada juga ya, misalkan ini ya, ada yang namanya decrease indent dan increase indent ya. Nah, jadi di sini move your paragraph farther away from the margin ya. Jadi nanti dia paragrafnya bisa ke kanan ataupun ke kiri ya. Contoh kita misalkan klik di sini ya, kita masukkan ya increase indentnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia akan lebih ke sini semua ya. Kalau misalkan kita klik ke sini ya lagi, nah nanti dia akan sesuai. Nah, kalau misalkan dia sudah batas seperti ini, kita klik lagi, dia nggak bisa ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan batasannya. Oke ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau ganti urutan ini ya, kita bisa lihat di sini ya untuk sortir ya. Jadi kita bisa sortir ya, misalkan kalau ada list ya seperti ini. Nah, di sini kita sortirnya misalkan ascending atau descending. Kalau ascending berarti dia dari A ke Z, kalau descending berarti dari Z ke A, seperti itu. Contoh ya, kita ubah sininya, oke. Dan nanti dia akan berubah ya isiannya, seperti itu. Itu untuk listnya. Nah, kalau misalkan ini ya berarti auto hide ini dia adalah untuk menampilkan ya apa aja yang ada di paragraf ya yang terhidden ya ataupun tersembunyi. Untuk simbol, contoh kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada beberapa ya. Artinya di sini di enter ya, di enter, ataupun di sini di enter ya. Nah, kemudian di sini adalah menjorok agak ke sini sedikit ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk melihat ya. Oke, nah ini bisa juga kita lakukan seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan style ya. Nah, di style ini teman-teman contoh kita blok ya, yang atas ini. Nah, kita bisa ganti stylenya ya, seperti itu. Kita bisa rubah-rubah sesuai kemauan teman-teman untuk penggunaan style. Oke.
Nah, contoh saya pakai style ini, klik ya, nanti dia akan hurufnya berubah seperti ini. Nah, ada juga di sini, misalkan find ya. Nah, find ini di menu edit ya, editing. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan huruf ya. Nah, kalau misalkan ini find ya, kita klik find, nanti akan muncul navigation di sebelah kiri ya. Kita lihat ya, misalkan kita klik ya di sini, kita cari huruf, misalkan di sini kita cari huruf Microsoft Word ya, kalimat ini ya. Nah, nanti dia akan ketemu ya. Nah, hurufnya ada berapa? Misalkan ketemu ya, ada 3. Nah, di sini nanti dia akan ter-highlight sendiri ya, otomatis. Nah, kalau misalkan kita klik di sini ya, ini result yang kedua ya. Nah, jadi penemuan keduanya di sini ya, dari 3. Misalkan kita enter lagi, dia akan ke bawah seperti ini. Nah, jadi ada berapa penulisan Microsoft Word yang ada di dalam dokumen ini. Jadi ada 3 ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, gunanya find ini biasanya dia untuk merubah ya. Misalkan ada dokumen di keseluruhan ya, teman-teman bisa cari hurufnya ya yang mau diganti ya, ataupun mencari nama ya, ataupun dan lain-lainnya ya, seperti itu. Dan juga teman-teman bisa misalkan kalau salah satu dokumen mau diganti nama atau institusi ya, teman-teman bisa juga merefreshnya. Contoh di sini kita ke replace ya. Di refresh ini teman-teman bisa kita lihat ya, ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita replace ya, contoh di sini yang mau saya find-nya itu tadi ya. Misalkan Microsoft Word ya, seperti ini. Oke, kemudian saya mau ganti Microsoft Word ini menjadi Microsoft ya, misalkan Excel seperti ini. Nah, teman-teman bisa rubah ya ininya, semua ya huruf yang ada di sini menjadi Microsoft Excel. Kita tinggal ke refresh all ya, seperti ini, kita klik. Nah, yes ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini tulisannya salah ya, saya harus sesuai ya. Jadi Microsoft. Oke, ini yang benar, kita copy. Oke, kita ganti ya yang di sininya jadi Microsoft. Ini tadi tulisannya karena salah ya, jadi nggak ketemu. Ya, jadi tulisannya harus sesuai ini ya. Nah, misalkan tag ya seperti itu. Nah, di sini untuk find and replace itu besar kecilnya dia nggak pengaruh ya. Oke, sekarang kita langsung coba untuk gantinya. Nah, kita coba replace. Nah, yes, seperti itu. Nah, kalau misalkan refresh all ya, ini udah ketemu 2 nih, misalkan seperti itu ya. Nah, kita yes ya. Nah, jadi semua huruf tadi ya, yang tadi tulisnya Microsoft Word jadi Microsoft Excel ya, itu gunanya replace ya. Nah, jadi kita sudah temukan find hurufnya ya yang mau diganti, kemudian di refresh ya. Ini jadi keganti semua ya, seperti itu. Jadi kita nggak harus scroll satu-satu ganti-ganti ya, itu capek sekali ya, karena di sini sudah ada menu find and replace ya, teman-teman. Oke, jadi semua hurufnya tadi untuk Microsoft Word sudah berubah ya menjadi yang namanya Microsoft Excel, seperti itu teman-teman ya. Itu sangat mudah sekali, bisa dipraktikkan. Oke, selanjutnya di sini ada select ya. Nah, select ini ya berarti dia select all ya. Misalkan kita select all berarti tersorot semua satu dokumen ya. Kalau misalkan select object ya, cuma hanya objek saja yang nah, misalkan di sini select object berarti objeknya saja ya, yang misalnya terseleksi seperti itu. Nah, kalau misalkan ini ya harus ada datanya ya, select all text with similar formatting.
Oke ya, jadi untuk tutorial kali ini ya itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video selanjutnya untuk menu yang lain.